Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Indonesia dengan program studi Ilmu Komunikasi akan mempresentasikan ujian akhir semester kami di mata kuliah Lobby dan Negosiasi kelas AD22B dengan anggota pertama Abu Zar Al-Ghifari dengan NIM 0802522 lalu Kania Nazwa Budiman dengan NIM 08025210078 dan Safira Wardana dengan NIM 08020210182. Selamat datang. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam komunikasi, yaitu keterampilan mendengarkan. Keterampilan ini seringkali diabaikan, padahal merupakan bagian integral dari proses komunikasi yang efektif. Menurut penelitian, hampir 45% dari kegiatan komunikasi kita sehari-hari adalah mendengarkan. Dengan memahami dan menguasai keterampilan mendengarkan, kita tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap informasi yang disampaikan, tetapi juga memperkuat hubungan interpersonal dan menghindari konflik. Namun, tahukah kamu bahwa mendengarkan itu lebih sulit daripada berbicara? Karena mendengarkan tidak terjadi begitu saja, tetapi kita harus melakukannya. Mendengarkan juga menuntut tenaga dan komitmen diri kita untuk menghargai dan menyimak lawan bicara kita. Seringkali, mendengarkan itu menjadi kata-kata yang mudah diucap namun sulit dilakukan. Dengan berbagai hambatannya, seringkali kita sibuk dengan diri sendiri sehingga menyebabkan kita tidak menyimak dengan baik apa yang sedang dibicarakan. Pada teori keterampilan mendengarkan adalah proses aktif yang melibatkan menangkap, memahami, dan mengingat pesan yang disampaikan oleh orang lain. Ada 3 tipe mendengarkan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mendengarkan isi atau content listening. Fokus pada informasi dan pemahaman pesan. Dalam tipe ini, pendengar berusaha untuk memahami inti dari pembicaraan tanpa terpengaruh oleh gaya penyampaian. Yang kedua, mendengarkan dengan kritis atau critical listening. Pendengar mengevaluasi argumen dan bukti yang diberikan oleh pembicara. Ini penting untuk membedakan antara fakta dan opini, serta untuk mempertanyakan kredibilitas informasi. Berikut adalah contoh kasus. Mari kita lihat contoh kasus dalam konteks bisnis. Misalkan seorang manajer sedang memberikan umpan balik kepada timnya. Jika anggota tim hanya mendengarkan isi tanpa mempertimbangkan konteks atau emosi manajer, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami pesan yang ingin disampaikan. Namun, jika mereka menerapkan pendengaran dengan empati, mereka dapat merasakan kekhawatiran manajer dan merespons dengan cara yang lebih konstruktif. Selain itu, dalam situasi sehari-hari seperti percakapan di kafe atau rapat, kemampuan mendengarkan dapat mempengaruhi hasil diskusi. Misalnya, jika seseorang mendengarkan dengan kritis saat diskusi proyek, mereka dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih awal dan memberikan solusi sebelum masalah tersebut berkembang. Berikut adalah cara proses mendengarkan yang baik. Pertama, yaitu menerima atau mengakui bahwa kita sedang mendengarkan. Kedua, menafsirkan, yaitu memberikan arti pada pesan berdasarkan konteks pribadi. Ketiga, mengingat, yaitu menyimpan informasi untuk digunakan di masa depan. Keempat, mengevaluasi, yaitu memisahkan fakta dari opini. Dan yang kelima adalah merespons, yaitu memberikan umpan balik yang relevan. Dengan mengikuti proses ini secara konsisten, kita dapat meningkatkan efektivitas keterampilan mendengarkan kita. Dari buku Paul Torrey yang berjudul The Measurement to Understand, bahwa untuk menjadi pendengar yang aktif juga ada strateginya loh, yaitu yang pertama, bersikap netral, mengatasi gangguan eksternal, memfokuskan pada konsep dan pokok pikiran, meninjau ulang pokok pembicaraan, tetap berpikiran terbuka, tidak menyela pembicaraan, mengevaluasi dan mengkritik isi pembicaraan, bukan pembicaranya, memberikan umpan balik, dan terakhir, membuat catatan tentang pokok pembicaraan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keterampilan mendengarkan merupakan aspek vital dalam komunikasi yang efektif. Dengan memahami berbagai tipe mendengarkan, baik itu mendengarkan isi, kritis maupun empatik, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menangkap dan memahami informasi dengan lebih baik. Selain itu, menerapkan proses mendengarkan yang meliputi menerima, menafsirkan, mengingat, mengevaluasi, dan merespon akan membantu kita menjadi pendengar yang lebih aktif dan responsif. Mari kita ingat bahwa mendengarkan bukan sekadar aktivitas pasif, tetapi merupakan keterampilan yang membutuhkan komitmen dan latihan.
Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih harmonis di segala aspek kehidupan kita.